Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Ung. Kali ini saya akan bikin konten review setelah kemarin saya rakit sepeda yang ada di depan sini nih. Sepeda yang cantik banget, yaitu Polygon Stratos ya, seri S8 Disc tahun 2022. Nah, apa aja sih yang kemarin dimodifikasi di Polygon S8 ini? Jadi basicnya sepeda Polygon Stratos S8 ini biasanya dijual dengan kondisi full bike ya. Cuman kemarin kebetulan owner membeli partnya itu terpisah gitu. Jadi dapat framenya dulu second, kemudian beli wheel set, group set semuanya. Kemudian sekaligus ada perubahan yang menurut saya ini bagus banget sih di S8 Disc yang tahun 2022 ini ya, yaitu di bagian kokpitnya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Kita mulai dari framenya dulu ya. Stratos S8 Disc ini size-nya adalah M ya. Di situ ada tulisannya juga ACX karbon. Kemudian tentunya sudah UCI. Terus ya untuk strippingnya seperti ini. Kurang lebih penampakannya yang bikin saya suka banget sama perpaduan warna si frame Stratos S8 Disc ini, yaitu di bagian-bagian tertentu nih ada motif-motifnya seperti ini. Saya bilang apa ya, motif army mungkin ya. Nah, ini cakep banget sih perpaduan sama warna abu-abu kayak gini. Kemudian ada polygon besar di sini tulisannya. Terus di bagian sini juga nih, di bagian fork juga sama seperti yang ada di chainstay. Ini bikin manis banget sih. Kemudian kalau dari depan ini polos-polos aja, hanya ada tulisan Polygon ya. Sudah tidak ada lagi logo Polygon yang besar di sini. Kemudian setelah frame setnya, kita bahas untuk group set yang dipakai di sini adalah Shimano Ultegra ya. Nah, ini R8020. Ini masih bagus banget kondisinya, padahal kemarin katanya dapat kondisi second gitu maksudnya ya. Belinya second. Untuk rasio yang ada di gear depan atau di chainring ini yaitu 50-34. Kemudian beralih ke RD-nya. Ini RD Ultegra juga. Kemudian sprocket yang dipakai ini 1130T. Nah, seperti itu untuk group setnya. Kita lihat di bagian drifternya. Ini juga masih bagus kondisinya. Belum ada lecet-lecet atau bekas jatuh. Nah, ini paling ada lecet sedikit sih. Seperti ini ya penampakan drifternya kalau dari depan dan samping. Kondisi karet juga masih bagus, masih kencang semua. Paling ada minus-minus dikit lah ya di bagian brake set. Nah, ini nih ada di bagian kalipernya. Di bagian sini tuh seperti mungkin bekas keringet kah atau bekas brake oil. Ini antara dua itu sih, jadi catnya ngelupas. Cuman brake padnya udah diganti. Kondisi terakhir udah lumayan tipis. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke aksesoris lainnya aja ya. Dari sini dulu mungkin ya. Ini seat postnya antara karbon dan alloy dari NDT Export. Seperti ini penampakannya. Nah, ini bagian klemnya ini masih bahannya alloy ya. Terus langsung lanjut ke atasnya. Ini ada saddle dari Giant seri Approach ya. Giant seri Approach. Nah, ini cakep banget sih. Bentuknya cakep. Terus ini gelnya ini tuh empuk sih menurut saya nih. Bentuknya keren ya. Nah, kita lanjut ke depan langsung aja nih. Untuk di bagian kokpitnya nih, ini yang bikin tampilan S8 Disc 2022 ini makin clean. Makin apa ya, makin rapi ya kelihatannya ya. Karena kan yang standarnya kalau kalian beli full bike Polygon S8 Disc Stratos ini, di bagian sini tuh masih kelihatan kabel ya. Jadi untuk bagian kesininya sih sudah clean ya. Cuman nanggung aja gitu untuk bagian sininya. Nah, makanya beberapa yang datang ke workshop saya minta tolong untuk dibikin clean look istilahnya ya, atau ACR system. Nah, seperti ini. Jadi tinggal modalin drawbar integrate tentunya ya, yang kabelnya bisa masuk ke dalam sini. Kemudian spacernya, spacer khusus seperti ini ya, biar menutupin kabel. Dan ada jalur untuk kabel juga di bagian depan sini, ada rongganya. Kemudian ada juga
sharing yang di dalam headset itu. Nanti saya akan tampilkan fotonya ya biar jelas ya. Nah itu juga perlu gitu, untuk nanti kabel juga bisa lewat situ gitu. Nah dari drawbarnya sendiri ini menggunakan Farsport seri F1. Ini karbon ya. Nah ini karbon, lebarnya kalau nggak salah kemarin 42. Terus kalau panjang sininya sih saya agak lupa ya, nanti saya akan cantumkan deh tulisannya untuk panjangnya. Sepertinya sih agak lumayan nih, lumayan panjang juga. Sudah dapat untuk Garmin Mount-nya dari Farsport juga, di sini juga tertempel, dan kita bisa lihat ada logo dan tulisan Farsport di sini ya. Dan ini bikin manis banget sih, ada stripping abu-abu yang ada di sini. Nah ini cakep banget sih. Bentuknya simple untuk drawbarnya. Terus kita lanjut ke bar tab-nya. Nah ini bar tab-nya cakep banget sih, pakai Zupakas. Ini harusnya ini nyaman ya. Nah pakai Zupakas seperti ini guys penampakannya. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian wheel set. Nah ini wheel setnya dari NTT juga. Ini brand yang banyak dipakai di Polygon ya guys ya. Nah ini NTT seri WR500. Ini sudah karbon, profilnya tinggi ya, cocok banget sih buat frame ini menurut saya. Jadi ganteng banget keseluruhan tampilannya nih, seperti ini ala-ala aero gitu. Padahal sih banyak yang bilang frame set Stratos S8 disc ini ya all round masuknya gitu. Mau dikasih untuk rims yang lebar kayak gini nih, jadi cakep banget. Nah, tampilan dari depan seperti ini. Kemudian untuk ban luarnya menggunakan Continental GP 5000, ukurannya 728C. Pedal yang dipakai di sini yaitu Lux. Nah ini KO2 Max. Saya ada tambahan untuk pembahasan di bagian area kokpit ini, yaitu untuk perubahan ke clean look seperti ini, atau ngumpetin kabel-kabelnya ya, yang tadinya masih ada yang nongol ya, standar Stratos S8 disc-nya ini, terus kita bikin diumpetin gitu kabelnya, atau dibikin clean look gitulah. Nah ya paling kesulitannya di sini yaitu misalnya kondisi sepedanya full bike gitu ya, kalian beli sepeda full bike Stratos S8 disc ini, mau dibikin clean look seperti ini. Pengalaman saya beberapa kali merubah tampilan di bagian kokpit ini, yaitu di area pengkabelan ya. Yang pertama itu biasanya kurang, jadi kalian harus mengganti pengkabelannya juga, di brake hose-nya, outer cable shifternya. Kalau inner terkadang masih bisa dipakai, cuman saya sarankan karena di bagian drawbar sini banyak lakukan yang lumayan ekstrim ya, hampir 90 derajatan gitu, itu pasti akan terjadi gesekan atau friksi yang lumayan berlebih ya di sini. Jadi khawatir mengganggu performa shifting kalian nantinya, saya sarankan untuk mengganti inner shifternya ya, menggunakan inner shifter yang licin gitu atau yang bagus gitu. Kebetulan kemarin ini menggunakan Jaguar yang ultra slick ya, yang ultra slick. Nanti saya akan cantumkan juga di deskripsi untuk pembelian inner shifternya. Nah yang saya rasakan sih masih tetap semut-semut aja rasanya. Saya udah testing juga ya tadi sebelum bikin video ini, untuk shiftingnya nggak ada masalah. Nah itu yang pertama ya untuk area pengkabelannya. Yang kedua ya, pilih untuk drawbar integrate-nya ini yang memang dia support untuk 4 kabel bisa masuk ke dalam dan keluarnya juga. Kebetulan yang Farsport ini kemarin sepertinya peruntukannya untuk group set DI2 yang elektrik. Jadi untuk bagian lubang keluarkan kabel yang di bagian sini ini cuma ada 2 kabel aja gitu yang bisa keluar. Nah akhirnya saya custom, saya perlebar lagi untuk lubang-lubang keluaran kabelnya yang menuju ke dalam headset dan ke dalam frame sini, itu agar bisa dilewatin 4 kabel. Itu ya untuk pemilihan drawbarnya ya. Kalau untuk spacer sebenarnya banyak di pasaran untuk spacer ini, cuman kelemahan spacer yang kebetulan nempel di sepeda ini itu dia agak longgar gitu loh. Jadi lubangnya itu nggak presisi dengan steer tube.
Kemudian di bagian drawbarnya lagi ya, kita balik ke drawbarnya lagi. Saya baru ingat untuk bagian drawbarnya, untuk lubang yang untuk kita masukin ke steer tube ini, bagian sini dia juga lubangnya lumayan besar, jadi harus ada sleeve-nya. Memang dikasih sama power spot ini ada sleeve atau kayak selongsongnya gitu biar pas dengan steer tube-nya itu. Cuman kebetulan kemarin itu seret banget gitu, jadi saya harus tipisin manual si sleeve-nya itu supaya kita pada saat masukkan drawbarnya ke steer tube-nya itu gampang gitu. Kemudian tadi yang kedua ya, yang ketiga untuk bagian sharing ya, yang ada di headsetnya itu ya, di atas bearing itu kan ada sharing itu. Sebetulnya bawaan S8 disc ini tuh ada dan itu bisa dipakai, cuma kelemahannya dia bahannya masih pakai bahan plastik gitulah. Nah kemarin ownernya agak ragu juga atau lupa nyimpen atau gimana. Saya sempat nanya itu juga, itu ternyata nggak ada gitu kan. Setelah dikirimin part yang bawaan-bawaannya itu ke tempat saya cari nggak ada sharingnya. Akhirnya saya cari lagi di online marketplace, ada kebetulan yang jual sharing khusus yang dia didesain untuk ukuran headset yang ada di Stratos S8 disc ini. Nah akhirnya belilah itu sharingnya, bahannya alloy. Dan saya akan cantumin fotonya juga sama link pembelian di deskripsinya ya. Untuk kesulitan selanjutnya ya paling untuk handling memasukkan kabelnya aja sih ke dalam sini. Karena ACR sistem ini atau clean look ini kan pada dasarnya ya, setahu saya itu diperuntukkan untuk grup set yang elektrik ya. Jadi hanya 2 kabel aja, itu kabel hidrolis yang masuk ke dalam sini, nggak ada tarikan manual atau gesekan-gesekan gitu. Itu lebih mudah untuk memasukkan kabelnya sini keluar, juga nggak butuh ruang yang lebih. Sementara di sini kan menggunakan grup set mekanik, masih menggunakan grup set mekanik. Jadi ya palingan 4 kabel yang berjubelan di daerah sini tuh kita handlingnya saat pemasangannya itu agak sulit ya, membutuhkan kesabaran aja sih seperti itu. Sama modif-modif yang di bagian yang tadi saya sebutkan. Mungkin di drawbar brand lain nggak akan terjadi seperti ini mungkin. Nah pengalaman saya yang sebelumnya itu S7 ya, S100 S7 2022 juga, itu menggunakan drawbar Vision Metron ya, Vision Metron yang KW nya sih kebetulan itu lebih mudah. Nah, lebih banyak presisinya dan lubang-lubangnya juga itu dia sudah support. Bahkan untuk kabel brake yang depan itu bisa lewat jalur atas langsung masuk ke steer tube gitu, seperti itu. Nah pasti ada plus minusnya lah dari beberapa brand drawbar integrate yang beredar di sini gitu. Nah seperti itu sih kayaknya untuk area kokpit dan sedikit kesulitannya yang mungkin bisa memberikan informasi juga buat kalian, bisa apa namanya, ada pertimbangan ya ketika kalian mau merubah ya tampilan di kokpit ini menjadi clean look atau ACR system seperti ini. Beberapa ada yang nanya juga di DM maupun WhatsApp langsung ke saya atau di komen di YouTube saya, itu untuk sepeda A, B, C misalnya ya, bisa dibikin clean look atau tidak, nah, dan lainnya gitu. Nah yang saya lihat di pertanyaan itu, sepedanya untuk spek di headsetnya itu dia kecil gitu, ukuran headsetnya ya, dan ukuran bearingnya juga tentunya kecil. Nah itu sih memang sejujurnya agak susah. Mungkin ada beberapa saya lihat video ada yang bikin atau modif itu sepertinya agak sulit gitu. Jadi untuk headsetnya dia kecil, di atasnya ini tuh seperti ada adapternya lagi, dia agar bisa menggunakan bearing yang lebih besar. Artinya dari sini kecil ke sini dia lebih membesar gitu loh. Nah itu sih paling mengorbankan sedikit looksnya aja ya, tampilannya aja gitu. Tapi untuk keseluruhannya sih kabelnya memang bisa masuk ke dalam semua, dan grup setnya menggunakan yang mekanik juga gitu. Nah itu sih mungkin ya mekaniknya sabar banget gitu. Jadi intinya di Indonesia ini apa aja bisa gitu lah ya, maksudnya diakalin gitu. Nah oke, mungkin cukup sekian video kali ini mereview atau membahas Polygon 100 S8 disc ini yang kebetulan kemarin dirakit dari nol ya, dan untuk perubahan di area kokpitnya seperti itu guys. Terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diserap oleh kalian dan menginspirasi juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel Mas Ung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.